Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Merlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, sudah menjadi rahasia umum gitu ya kalau biaya pendidikan khususnya di Indonesia apalagi di Jakarta gitu ya meningkat terus setiap tahun. Jadi kita sebagai orang tua kalau punya anak-anak kecil gitu ya harus mempersiapkan secara matang dan sungguh-sungguh gitu supaya biaya pendidikannya terjamin mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2 bahkan mungkin S3 seperti itu. Tapi pertanyaannya gimana ya cara mempersiapkan biaya sekolah anak? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mempersiapkan biaya sekolah seperti itu. Namun sebelum bahasnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa fun fact manfaat menabung bagi anak. Kita lihat yang pertama ya. Menghargai pemberian. Nah ini dia ya, ketika anak mulai menabung dari kecil gitu ya, mereka akan belajar untuk menghargai yang namanya pemberian. Setiap apapun yang diberikan oleh kepada mereka seperti itu ya, mereka bisa menghargai arti pentingnya dari sebuah pemberian. Kita lanjut ke yang kedua. Membiasakan berhemat. Nah ini menjadi satu hal yang penting ketika kita mau mendidik anak sedari dini. Menabung ini bisa mendidik anak-anak kita untuk belajar berhemat sedari kecil. Jangan sampai nanti ketika mereka sudah besar gitu ya, karena biasa megang uang nggak bisa nabung, akhirnya hidup mereka menjadi hedon seperti itu. Jadi harus diajari berhemat sedari kecil. Kita lihat yang ketiga. Belajar menghargai uang. Nah, di sini anak-anak akan mulai belajar bahwasanya mencari uang itu tidak mudah loh. Orang tuanya harus kerja dari pagi sampai sore bahkan sampai malam gitu ya. Jangan beranggapan bahwasanya orang tua mereka adalah ATM gitu ya. Untuk mendapatkan uang itu enak banget, tinggal minta dapat uang seperti itu ya. Jadi mereka akan belajar bahwasanya bisa menghargai uang. Kita lihat yang selanjutnya, yang keempat. Belajar disiplin. Nah, ini juga yang penting dilakukan ketika anak-anak mulai bisa pegang uang. Salah satu hal yang harus diajarkan adalah belajar disiplin, sehingga nanti ketika mereka sudah besar, cash flow manajemen mereka ini bisa menjadi baik dan tidak boros gitu ya. Kita lihat yang terakhir, anak menjadi mandiri. Nah ini menjadi salah satu hal yang penting bagi anak ketika nanti mereka dewasa, mereka menjadi problem solver. Mereka bisa hidup secara mandiri dan bisa mengatur keuangan mereka sendiri. Oke, itu dia tadi 5 fun fact manfaat menabung bagi anak, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fun fact gitu ya, manfaat menabung bagi anak. Dan untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Miss Linawati SPSI MACFC, konselor anak dan remaja dan parent coach dari Perhati Care and Counseling Center. Selamat pagi Miss Lina, apa kabar? Ya, halo Mas Raden, pagi juga. Tetap semangat ya Miss Lina, ini selalu auranya positif seperti itu ya. Oke, Miss Lina, hari ini kita akan membahas beberapa manfaat menabung bagi anak seperti itu ya. Memang kalau kita berbicara tentang anak gitu ya, salah satu hal yang harus kita ajari dari kecil adalah menabung seperti itu. Nah, kita akan coba membahas manfaat menabung bagi anak. Yang pertama, apakah benar manfaat menabung dapat mengajarkan anak menghargai pemberian nih Miss Lina, gimana? Wah, betul banget ya, apalagi kan di zaman sekarang ya, anak tuh bisa dapat dengan mudah dan dia nggak lihat tuh bentuk uangnya kadang kan, apalagi transaksi online dan segala macam. Jadi ketika menabung, ketika anak bisa memutuskan dia beli dari uang tabungan dia akan lihat nilainya, ternyata barang ini nggak mudah ya, karena misalnya dia menginginkan sesuatu harus dari kumpulin uang dulu, harus lihat buku tabungan aku jadi berkurang ya. Nah ketika itu anak-anak bisa tahu ternyata nggak gampang loh mendapatkan sesuatu, dan sesuatu itu bernilai loh gitu. Jadi kalau saat ini aku rasa perlu banget anak-anak belajar untuk mulai bisa menabung. Karena biasanya ketika mereka dapat uangnya, ya udah dapat aja gitu, nggak menabung. Jadi kayak mereka nggak ngerti betapa mereka bisa menghargai pemberian seperti itu ya. Taunya dapat duit aja gitu, tapi nggak ngerti bagaimana cara menghargai pemberian gitu ya Miss Lina ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua Miss Lina. Apakah benar manfaat menabung dapat mengajarkan anak berhemat? Nah ini menjadi salah satu hal yang mungkin harus diajarkan dari dini gitu ya kepada anak-anak, bagaimana cara berhemat seperti itu. Gimana nih Miss Lina?
Ya, itu menabung ini sebagai satu sarana untuk mengajarkan berhemat tuh tepat banget. Karena apa? Orang tua bisa mengajarkan fungsi menabung ini apa, dan juga dengan menabung ini anak-anak akan tahu bagaimana dia bisa menggunakan uangnya kan dari uang yang dia kumpulin. Dengan sendirinya anak akan mulai tahu, oh aku harus berhemat. Dan kedua biasanya anak-anak tuh kalau lihat saldonya makin banyak dan orang tua menjelaskan, oh ya ini saldonya seneng banget dan tambah hemat biasanya, tambah hemat. Iya ya. Jadi keberfungsian menabungnya ini yang anak-anak tahu sih, karena kadang ada beberapa anak yang menabung, habis itu nggak tahu uangnya kemana ya, yang dipakai mamahnya. Ini mah modus mamanya ya Miss Lina ya, modus mamanya anaknya yang nabung dipakai sama mamanya, itu nggak boleh ya, akhirnya kayak membuat anak jadi aduh kapok mau nabung gitu ya. Iya, nggak ngerti fungsinya apa aku nabung gitu ya, jadi memang harus ngerti dulu manfaatnya. Dia bisa pakai, dia bisa lihat nilainya baru bagus, baru berfungsi ya. Oke, berarti ini orang tua wajib harus menjadi role model kepada anak. Selain mengajarkan untuk menabung dan berhemat, orang tua juga harus fair play ya, untuk kemudian tidak memakai duitnya si anak gitu ya. Karena duitnya si anak ini memang untuk keperluan si anak sendiri, entah untuk keperluan sekolah atau lain-lainnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita yang selanjutnya, Miss. Apakah benar manfaat menabung dapat mengajarkan anak belajar menghargai uang seperti itu? Jadi kalau mungkin dari kecil gitu ya, mereka tahu menghargai uang itu tidak mudah loh untuk mendapatkannya gitu. Orang tua itu perlu perjuangan, perlu keringat gitu ya untuk mendapatkan uang. Orang tua itu bukan ATM berjalan di mana mereka butuh uang, mereka bisa dapetin uang gitu. Gimana nih, Miss? Iya, betul banget tadi ya. Kalau anak tahu manfaat menabung tadi, terus kemudian dia bisa lihat nilainya, dia bisa tahu digunakan untuk apa. Kalau misalnya pun buat dana pendidikan dikumpulin habis itu dipakai buat pendidik, anak itu tahu, oh ya ternyata berguna ya. Dan jika dia mendapatkan sesuatu juga dari tabungannya sendiri, wah itu jadi efektif banget, anak-anak lebih bisa menghargai itu. Keberfungsiannya lah yang harus dibangun tuh, keberfungsiannya dan manfaatnya dia tahu. Otomatis nanti dia akan menghargai sih apa yang dia udah kumpulin itu. Oke, Miss, kita lanjut yang selanjutnya ini, Miss. Apakah benar manfaat menabung dapat mengajarkan anak belajar disiplin? Nah, ternyata kalau berbicara tentang menabung ini tidak hanya disiplin dalam hal menabung uang gitu ya atau berhemat, tapi apakah benar ketika orang tua mulai mengajarkan sedari dini menabung pada anak tidak hanya disiplin pada uang tapi juga disiplin pada hal-hal yang lain gitu? Apakah kemudian dalam hal rutinitas sehari-hari, mengerjakan PR sekolah atau mengerjakan tugas sekolah dan lain sebagainya itu akan berdampak nggak sih selain hanya menabung gitu? Iya, disiplin itu kan nggak muncul tiba-tiba kan, tapi dibangun. Nah, saat membangun disiplin ini yang paling tepat ya usia anak-anak memang. Kalau anak-anak ini disiplin, nanti jadi besarnya lebih mudah, karena apa? Disiplin yang bisa terus dipraktekkan terus-menerus akan jadi habit. Oleh karena itu habitnya ini biasa bukan cuma nabung doang, tapi ke yang lain-lain juga pasti akan pengaruhnya. Nah, cuma kalau buat anak-anak, disiplin itu untuk kayak yang masih kecil kan perlu dimotivasi juga sama orang tua. Jadi kalau masih anak-anak ya perlu bantuan orang tua juga untuk sedikit kadang mengingatkan. Apalagi kalau menabung, kan uangnya dari orang tua ya. Orang tua juga harus disiplin ngasih uang yang bisa buat ditabungin itu supaya anak-anak tahu, oh ya aku tiap hari harus nabung segini. Tiap minggu atau mingguan juga boleh, tapi kan uangnya dari orang tua, jadi orang tua jangan lupa disiplin juga ya, karena membangun disiplin itu juga pakai role model juga loh, dan orang tua adalah contohnya yang utama gitu. Juga ini tugas orang tua untuk disiplin memberikan uang kepada anak untuk ditabung gitu ya, jadi jangan mengharapkan seminggu seminggu ini harus nabung 20.000 ya minimal, tapi ngasihnya cuma 10.000, kan beban juga buat anaknya, Miss ya. Jadi nggak nyambung gitu ya. Iya. Oke.
Kita lihat yang terakhir, Miss. Apakah benar manfaat menabung dapat mengajarkan anak mandiri? Nah, seperti apa nih? Apakah kemudian dengan mengajarkan menabung ini bisa menjadi bekal ketika mereka dewasa, mereka bisa menjadi orang yang mandiri gitu? Ya, betul banget. Terutama mandiri dalam mengambil keputusan. Ya, karena dari menabung ini anak-anak udah bisa diajari nih mengambil keputusan untuk mana yang dia perlu dari uang tabungan itu, mana barang-barang yang dia bisa beli atau enggak. Kemudian dari tabungan itu dia juga punya bisa mengambil keputusan rencananya untuk apa, bikin planning, ya. Dan dia juga bisa mengendalikan diri kan, kalau pengen ini, tapi banyak pengennya, dia bisa mulai belajar untuk mana sih prioritasnya. Jadi bagus banget lah kalau aku rasa anak-anak udah diajarin untuk nabung dari kecil, banyak kok manfaatnya ini. Oke, Miss Lina, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah gini, di usia berapa sih kira-kira anak mulai bisa diajarkan tentang menabung dan ngerti gitu manfaat tentang menabung gitu kan? Karena kan efek dari menabung itu tidak hanya nabung dapat duitnya aja kan, tapi juga banyak manfaat yang tadi kita sebutkan gitu ya, menghargai pemberian, menghargai uang, disiplin seperti itu. Nah, apakah kemudian di usia berapa yang kira-kira pas gitu bagi orang tua untuk mulai ngajarin anaknya untuk nabung gitu? Iya. Anak itu belajar nilai-nilai uang tuh kelas 2 SD kan. Jadi kelas 2 tuh udah mulai bisa tuh diajarin menyisihkan uang ya. Orang tua memberikan uang, disiplin, anak-anak dengan disiplin juga menabung, dan anak-anak ngerti menabungnya itu untuk apa. Nah, ketika dia ngerti itu untuk apa, baru kemanfaatannya itu bisa anak-anak tahu juga. Iya. Yang dari hal-hal kecil aja lah, dia pengen apa, sesuatu yang bukan kebutuhan pokok ya, dia ambil dari tabungannya misalnya, terus mamanya ajarin nilainya udah segini loh, ini segini makin banyak loh, anak-anak akan mulai mengerti manfaat menabungnya itu. Oke. Miss, ini kan orang tua ini tipenya beda-beda ya gitu. Ada tipenya yang ngemong gitu kan, ada juga tipenya yang gitu kan, kalau anaknya agak susah nabung gitu. Nah, gimana sih cara komunikasi ke anak, misal kayak kan tadi disebutkan untuk membuat menjadi disiplin atau habit itu kan takes time ya, butuh waktu gitu kan ya. Nah, kemudian anak-anak kan nggak sehari 2 hari diajarin nabung terus disiplin nabung gitu, tapi kan perlu waktu juga untuk mereka belajar beradaptasi dengan habit yang baru seperti itu. Nah, ketika ada loss-lossnya gitu, maksudnya kayak agak miss-missnya gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan orang tua? Apakah kemudian ngomong baik-baik? Kalau ngomong baik-baik ngomongnya gimana? Kan ada juga orang tua yang kayak, "Dek, kok hari ini nggak nabung sih?" gitu. Nah, ada yang marah juga gitu, yang pas supaya mereka itu nggak trauma dan akhirnya bisa belajar disiplin gitu. Iya, betul. Nah, disiplin ini sekali lagi kan dibangun. Jadi memang harus ada bantuan orang tua untuk saling bisa mensupport membangun ini loh. Antara lainnya tadi kayak Mas Aden bilang, diingatkan. Nah, yang paling ampuh biasanya adalah memang anak-anak bisa merasakan manfaatnya. Jadi dia semangat loh, kayak ada motivasi untuk sesuatu. Jadi kalau misalnya pengen beli sesuatu, tunggu dulu, Ade lihat tabungannya udah cukup belum, misalnya gitu kan. Jadi anak-anak tahu, oh ternyata ini ya aku bisa beli sesuatu kalau aku ngumpulin uang, dan pas aku dapat uang, aku dapatkan sesuatu. Nah, itu bisa memotivasi banget untuk dia disiplin, lebih disiplin. Dan tadi manfaat-manfaatnya semua ternyata apa yang diinginkan gak mudah didapatkan segala macam. Jadi fungsi menabungnya sendiri anak harus tahu sih untuk apa, dan dia bisa merasakan dari hal-hal kecil manfaatnya. Maka itu akan aku rasa memotivasi untuk membuat dia disiplin menabung. Ya. Oke, jadi kita harus mengajarkan kepada anak, satu, fungsi menabung seperti apa, kedua, at least mereka merasakan manfaat nyata dari tabungan mereka seperti apa, supaya mereka merasa, oh benar ya ada manfaatnya dari nabungnya aku gitu ya. Oke, terima kasih Miss Lina sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati pada pagi hari ini. Kita doakan semoga anak-anak kita semuanya pintar menabung dan disiplin seperti itu ya. Sehat-sehat terus Miss Lina, selamat untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas
bersama kita hari ini mempersiapkan biaya sekolah. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, mempersiapkan biaya sekolah. Bagi Anda pemirsa, Anda bisa bertanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv, dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mas Mariadi Santana, CFP, Perencana Keuangan dari Wealth3 ID. Selamat pagi Mas Mariadi, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Net. Oke, Mas Mariadi, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin menjadi problematika seluruh orang tua, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara di ibu kota atau di kota-kota besar yang biaya pendidikannya, aduh, dari TK aja atau PAUD gitu ya, itu udah gila-gilaan kan gitu kan. Nah, kalau berbicara tentang menyangkut keuangan gitu ya, keuangan untuk rumah tangga, apalagi biaya sekolah anak, kita ngomongin keuangan dulu nih Mas. Yang dimaksud dengan keuangan itu seperti apa sebenarnya? Oke, keuangan itu pastinya yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang ya, termasuk itu prosesnya, proses untuk mencarinya, proses untuk mencatatnya, proses untuk mengeluarkan atau menghabiskannya. Ya, itu semua proses tentang keuangan ya, pokoknya apapun itu yang berhubungan dengan uang ya, dari segala prosesnya ya, itu bisa disebut keuangan gitu. Oke, nah pertanyaannya kemudian kan tidak mudah ya untuk mengatur keuangan itu, cash manajemennya kan agak susah gitu, tidak semua orang bisa gitu, apalagi orang dengan ya maaf gitu, yang penghasilannya pas-pasan banget setiap bulan sudah ada pos-posnya gitu kan. Nah sebenarnya ciri-ciri orang yang bisa mengatur atau pandai mengatur keuangan mereka itu yang seperti apa dalam kehidupan sehari-harinya Mas? Oke, yang pasti bisa mencatat. Nah, kalau bisa ini karena mencatat itu kadang-kadang jadi kelemahan hampir banyak orang ya, karena malas mencatat itu. Jadi ketika sudah tidak mencatat, artinya dia tidak tahu uang ini kemana aja kan. Tapi beda dengan orang yang bisa mencatat semua pengeluarannya itu kemana, atau membuat budget. Paling tidak membuat budgetnya dulu deh. Dia mencatat, membuat budgetnya, dia tahu uangnya akan dihabiskannya kemana. Kalau dia tahu ini kurang, dia tahu harus dimodifikasi atau harus dirubah budgetnya. Nah itu dia tahu gimana cara menghabiskannya. Nah yang susah ini adalah yang tidak mencatat, sudah tidak membuat budget. Ketika menghabiskannya pun tidak mencatat, jadi tidak tahu ini uangnya sebenarnya habisnya kemana. Nah itu salah satu ciri-cirinya sih, dan bisa dilihat juga dari tingkat hutangnya gitu kan. Ini ada berapa? Nah dari situ bisa kelihatan gimana dia bisa manage pengeluarannya atau memanage budgetingnya tadi gitu, atau memanage ke pendapatannya harus dapat berapa nih supaya bisa ideal. Nah itu di situ itu sih. Oke, salah satunya dari manajemen hutangnya ya. Iya, manajemen hutang. Oke, apalagi di masa pandemi ini, aduh gitu ya, di mana ada financial pressure juga, ini harus benar-benar kekeh untuk mempertahankannya gitu ya. Oke Mas, tapi kalau berbicara dari, ya ini kan kalau orang pikir, laki-laki berpikir dengan logika, perempuan berpikir dengan perasaan. Nah kalau ada kaitannya nggak dengan laki-laki, perempuan atau jenis kelamin, mana yang kira-kira lebih disiplin dalam hal mengatur keuangan? Oke, kalau menurut saya pribadi tidak ada batasan ya, atau tidak bisa mengkotak-kotakkan berdasarkan gender ya. Karena keuangan itu menyangkut dari kebiasaan, terus pendidikan dari kecil gitu, dari orang tua, lingkungan, ya. Faktor-faktor itu yang lebih mempengaruhi. Jadi tergantung dia laki-laki atau perempuan, dia menggunakan logika atau menggunakan perasaan itu dipengaruhi oleh background-nya juga. Background dari lingkungan, background dari masa lalunya, background dari masa kecilnya, dari orang tuanya, bagaimana tingkat pendidikannya, lalu apakah dia sering mengikuti kelas-kelas untuk mengatur keuangan, atau dia belajar secara otodidak, atau dia punya pengalaman buruk
dengan keuangan akhirnya dia berubah. Nah itu yang saya pikir lebih mempengaruhi tingkat keberhasilan dari orang untuk mengatur keuangan daripada dilihat dari gendernya. Gitu. Oke, tidak boleh mengotak-otakan ya, karena tidak ada banyak indikatornya gitu ya, mulai dari backgroundnya, mungkin background pendidikan, background sosial, keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Lingkungan juga penting gitu ya. Oke Mas, tapi yang menjadi pertanyaan kemudian faktor apa sih yang biasanya membuat orang ini kurang baik gitu dalam hal manajemen keuangan atau cash manajemennya gitu? Apakah kemudian karena dari tipikal karakter orangnya atau seperti apa? Ya, tipikal bisa ya. Tipikal itu kan sebenarnya dibentuk dari kecil. Ya, tipikal itu kan karakter itu dibentuknya dari kecil. Apakah dia dibiasakan seperti Miss Lina bilang, dicontohkan oleh orang tuanya atau tidak, gimana cara menabung, gimana cara spendingnya, mencapai sesuatu itu harus ada prosesnya. Dari situ kan terbentuk karakter sebenarnya. Dari karakter ini akan mengeluarkan habit. Dari habit ini juga akan memperlihatkan gimana dia memanage keuangannya. Ya, tapi di luar itu kan dari dirinya sendiri ya. Tapi kalau dari luar yaitu lingkungan. Nah, lingkungan ini yang kadang-kadang tadi ya karakternya udah bagus gitu. Ya, karakternya udah bagus, tapi ke bawah lingkungan gimana dia kuat atau tidak menghadapi lingkungan itu juga sangat berpengaruh sebenarnya. Jadi lingkungan juga bisa menjadi faktor eksternal yang sangat mempengaruhi gimana dia nanti ke depan mengatur keuangannya gitu. Apalagi kalau mungkin kerjanya di kawasan Sudirman Tamrin ya. Nah ini tantangan juga nih, lingkungannya kan seperti itu gitu. Mau tidak mau kadang-kadang harus ikut arus gitu ya Mas ya, harus beli kopi yang harganya mungkin 50 sampai 100 ribu. Nah itu akan menjadi salah satu faktor yang aduh kayaknya harus bergaul sama teman-teman, jadi akhirnya ya udah deh agak susah gitu ngatur keuangan ya. Oke. Oke Mas. Tapi pertanyaan kemudian yang menjadi prioritas biasanya ketika orang bisa mengatur keuangan itu apa aja sih? Oke, prioritas itu sebenarnya ditentukan oleh dia punya tujuan atau tidak. Gitu. Ya, ketika kita bilang prioritas tapi kalau dia tidak punya tujuan, itu akan percuma karena nanti dia akan kehilangan prioritasnya. Sebenarnya dia mau kemana ya? Uangnya ini mau dihabiskan untuk apa? Kan paling tidak kan motivasinya adalah untuk apa dulu nih? Ya, ketika sudah ada motivasi, nanti akan timbul prioritas-prioritas tertentu. Mana yang didahulukan, mana yang ini bisa nanti nih. Ini bisa jadi secondary gitu kan. Bisa dilakukan kalau yang pertama sudah tercapai atau masih bisa dilakukan secara paralel. Tapi tetap ada prioritas itu. Prioritas itu tercipta karena ada tujuan. Jadi yang perlu ditekankan ini adalah tujuannya apa dulu nih. Misalkan mau biaya pendidikan anak atau untuk pensiun, mana yang didahulukan? Ya, kita lihat waktunya mana yang lebih cepat. Ya kan bukan berarti untuk pensiunnya tidak perlu, tapi bisa dilakukan secara paralel. Atau sudah punya dana darurat atau belum? Nah, dana darurat kan lebih penting sebenarnya, walaupun kelihatannya tidak penting, tapi ini lebih penting. Bisa jadi itu jadi prioritas yang utama. Nah, balik lagi, masing-masing orang tidak bisa disamakan. Ya, tergantung motivasinya, tergantung tujuannya mau gimana, mau kemana. Nah, itu mungkin bisa dijadikan prioritas, maksudnya untuk menentukan prioritas itu tergantung dari tujuan tersebut, gitu. Bisa membantu. Oke ya, berarti memang harus ada yang menjadi prioritas gitu ya, dan kita harus menentukan mana yang primary, mana yang secondary gitu ya, dan mana yang akhirnya lanjut nomor 3, 4, 5, dan 6. Oke Mas, sebelum kita lanjut nanti sebenarnya aku mau nanya tentang yang tadi Mas Mariadi sempat sebutkan tentang dana pendidikan, tapi kita ada DM Instagram dulu Mas. Ini dari @setia_36, ini katanya baru berumah tangga 3 bulan nih Mas, masih pengantin baru ya. Ini tapi kata istrinya udah bilang, Mas kayaknya kita harus mulai menyiapkan dana pendidikan untuk anak-anak kita nanti. Baru 3 bulan ini Mas, baru married 3 bulan. Terus istrinya katanya udah harus menyiapkan dana pendidikan buat anak. Katanya ini terlalu dini atau enggak sih katanya, gimana nih? Ini problematika pengantin baru nih kayaknya Mas. Langsung pressure ya ditanya gini, langsung pressure ya. Gimana nih? Honeymoon-nya langsung hilang. Oke, sebenarnya untuk biaya pendidikan anak ini sebelum menikah pun gini, saya bilang
begitu niat mau menikah pun itu harus sudah ada di pikiran, sudah ada di planning. Nah, harus bisa di planning gitu. Jadi nggak harus nunggu ditagih oleh pasangan gitu, atau sudah mendekati, wah anaknya udah mulai ini nih, udah mulai 1 tahun 2 tahun nih baru mikir, oh udah harus preschool atau kindergarten atau TK gitu kan. Nah, jangan menunggu itu sebenarnya. Jadi sebenarnya benar juga nih, istrinya lebih pintar nih, jadi udah harus berpikiran lebih panjang. Ya, berpikiran lebih panjang itu ya memang harus dimulai dari sedini mungkin. Ya harusnya justru sebelum menikah pun harus sudah mempersiapkan. Tapi kan balik lagi disesuaikan dengan budgetnya. Karena gini, semakin lama kita mempersiapkan, semakin dini kita mempersiapkan, biaya yang kita siapkan itu semakin kecil. Ya, kita mencicilnya, istilahnya kita mau kredit untuk sekolah nanti ya. 6 tahun atau 5 tahun kemudian gitu kan akan lebih ringan ya kita mencicilnya daripada kalau tinggal 2 tahun atau 1 tahun lagi apalagi. Dan ingat, mempersiapkan biaya pendidikan itu kita harus minus 1 tahun. Artinya gini, kalau misalkan tadi ya baru menikah, berarti kan misalkan dia punya anak 1 tahun lagi, ya kan? Berarti untuk dia mau masuk SD atau TK itu 5 tahun dari dia melahirkan, berarti 6 tahun lagi. Nah, berarti dananya itu harus sudah siap di tahun ke-5. Jadi harus dikurangi 1 tahun lagi. Kenapa? Kan biasanya kalau misalkan tahun ajaran 2021, bayarnya kan di Desember 2020. Iya kan? 2020 itu di akhir tahun ini November, Desember ini yang tahun depan anak yang mau masuk sekolah baru, maksud dari SD ke SMP, SMP ke SMA, ini pasti udah ketar-ketir nih. Udah ketar-ketir lagi, apalagi kalau masuknya ke investasi yang sekarang lagi drop semua nih. Wah, udah ketar-ketir banget kan. Nah, ada baiknya memang dipersiapkan setahun sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya deh. Untuk pembayaran gitu. Kapan pembayarannya nih? Kapan pendaftarannya? Oh, paling tidak 6 bulan sebelumnya ini sudah diamankan. Misalkan dimasukkan ke instrumen yang beresiko, diamankan dulu. Oke, berarti harus diamankan dulu gitu ya Mas ya. Setidaknya 6 bulan atau 1 tahun gitu. Apalagi tadi sudah disebutkan sama Mas Mariadi bahwasanya ya harus kalau bisa jangan pas udah nikah 3 bulan. Bahkan sebelum menikah katanya juga harus dipersiapkan gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol dengan Mas Mariadi. Gimana caranya? Ya itu menjadi pertanyaannya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, mempersiapkan biaya sekolah ya. Masih bersama dengan Mas Mariadi Santana CFP, perencana keuangan dari Wealth Free ID. Kita kembali lagi ke Mas Mariadi. Mas, kalau berbicara tentang mempersiapkan biaya sekolah gitu ya. Nah, kalau secara umum mungkin dari beberapa kasus atau klien yang Mas Mariadi pernah temuin gitu ya. Gimana sih kesadaran masyarakat kita tentang pentingnya atau sadarnya mempersiapkan biaya sekolah? Ya, sebenarnya sudah banyak ya. Maksudnya seperti tadi aja ya, banyak sudah ada pertanyaan ketika 3 bulan menikah sudah memikirkan. Sebenarnya ini udah jadi concern semua orang. Jadi hampir semua orang yang menikah pun pasti akan langsung memikirkan, apalagi kalau dia sudah berencana punya anak juga ya. Dari awal memang pasti sudah memikirkan biaya sekolah ini gimana, karena mereka tahu biaya sekolah ini akan jadi momok yang sangat besar ya dalam keuangan keluarga. Tapi permasalahannya adalah masih banyak yang belum tahu gimana caranya, gimana cara menghitungnya, berapa biaya yang harus disiapkan, gimana mencapai biayanya itu, gimana menyisihkannya, lalu instrumen apa yang harus digunakan. Nah, ini yang masih banyak sepertinya masih banyak yang belum memahami secara jelas gitu. Itu sih lebih ke prosesnya ya. Tapi kalau untuk ditanya untuk kesadarannya seperti apa, saya rasa
hampir semua orang yang sudah berencana untuk berkeluarga itu biasanya sudah memikirkan salah satu biaya yang sangat dipikirkan adalah dana pendidikan anak. Gitu. Oke, kalau dilihat dari sisi kesadarannya, sepertinya tingkat kesadaran sudah lumayan tinggi. Cuma pertanyaannya yang menjadi masalah adalah gimananya, caranya itu yang mungkin banyak yang akhirnya bingung gitu ya. Harus bagi-bagi pos-posnya seperti itu. Nah, kalau konteksnya sekarang di masa pandemi nih Mas, di mana ya tidak semua pingin sih, cuman akhirnya kan ada yang mau tidak mau mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK seperti itu. Nah, gimana nih caranya untuk mereka yang terkena PHK dan punya anak mungkin lebih dari satu gitu ya, yang masih sekolah, ini apa yang harus dilakukan nih Mas? Oke, yang pertama dilakukan adalah tadi hilangnya pekerjaan. Berarti yang pertama harus dilakukan adalah mencari pekerjaan lagi atau mencari penghasilan. Saya bilang mencari penghasilan karena pekerjaan itu kan bisa dari mana saja gitu ya. Jadi penghasilannya dulu nih, jangan sampai terputus terlalu lama gitu. Karena kalau diputus terlalu lama pun ini yang banyak dikorbankan juga banyak gitu kan. Pos-pos yang dikorbankan ini akan banyak gitu. Tapi sambil menunggu, karena kan sekarang ini kan mencari pekerjaan atau mencari penghasilan agak sedikit sulit ya, walaupun sebenarnya banyak cara gitu kan. Dari sini bisa kita lihat kita punya apa, nah, istilahnya aset apa yang kita miliki. Nah dari aset ini kan sebenarnya bisa kita jadikan pengganti penghasilan dulu untuk sementara. Misalkan punya mobil atau punya motor, ya sementara belum punya pekerjaan untuk menutupi biaya hidup tadi, termasuk biaya sekolah anak, ya bisa dikorbankan dulu. Apapun gitu aset yang dimiliki, atau misalkan dari tabungan yang tadinya bukan untuk dana pendidikan, terus bagusnya sih dana darurat ya. Kalau dia punya dana darurat itu lebih bagus lagi. Itu bisa langsung digunakan karena ini saat-saat yang darurat gitu. Kalaupun belum disiapkan, bisa mencari dana-dana yang lain. Ya. Dari aset-aset liquid, aset-aset kasnya atau aset-aset misalkan punya, ternyata dia punya siapin buat pensiun, sudah siapkan buat pensiun, ya udah nggak apa-apa, kan pensiun masih lama. Ini yang lebih urgent. Ya tadi prioritasnya diutamakan. Nah itu bisa ya. Tapi alangkah lebih baiknya memang kalau misalkan sudah mempersiapkan dana darurat ya. Jadi tidak mengganggu pos-pos yang sebenarnya sudah jelas gitu. Itu sih. Tapi yang pertama misalkan dalam kondisi yang tidak ideal, ya kita lihat dulu kita punya aset apa gitu. Aset apa yang bisa kita gunakan dulu ya, seperti tadi ya, punya motor, punya mobil, atau bahkan punya gadget gitu kan. Misalkan gadgetnya mahal-mahal nih ternyata gitu. Ya nggak apa-apa, itu dikorbankan dulu sambil mencari pekerjaan. Toh gadget yang kita gunakan kan belum kita gunakan, yang kita biasa gunakan itu kan belum digunakan untuk pekerjaan yang nantinya kita sedang cari ya. Atau bisa mencari gadget yang lebih murah yang bisa mendukung pekerjaan tersebut. Yang penting istilahnya dapurnya ngebul dulu lah gitu ya. Dapurnya ngebul dulu gitu kan. Ya yang penting anak masih bisa sekolah dulu gitu kan. Jangan sampai anak yang jadi korbannya. Lebih baik mengorbankan aset kita daripada mengorbankan anak kita. Oke, yang penting dapurnya ngebul dulu gitu ya Mas ya. Iya. Oke, yang mungkin menjadi pertanyaan semua pihak gitu, terutama orang tua yang punya anak-anak. Nah, ini kan biasanya kalau orang taunya bagi-bagi posnya itu 30% untuk hutang dan cicilan gitu ya, untuk berapa persen untuk apa-apa gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam hal konteks biaya pendidikan anak seperti itu, biasanya berapa persen sih Mas idealnya dari penghasilan kita? Sebenarnya untuk investasi itu kan ada pos investasi itu dan asuransi itu kan ada 20% dari budget penghasilan ya. Tapi kita bagi lagi karena insurance ini beratnya hampir sama dengan investasi ya, 10% lah. Ya, tapi investasi 10% ini kan kita bagi lagi. Kita kan nggak cuma satu ya tujuannya tadi ya, prioritas kita nggak cuma satu, bisa dana darurat, bisa dana pensiun, bisa dana pendidikan. Nah ini 10% itu sudah termasuk semuanya. Jadi sebenarnya sangat kecil. Ya, budgetnya sangat kecil. Tapi balik lagi, kita harus menghitung dulu. Ya, selain kita sudah siapkan budget, proses kedua adalah kita menghitung biaya yang sebenarnya dibutuhkan berapa. Nah,
Kalau sudah bertemu atau berdiskusi dengan penasihat keuangan, biasanya nanti akan dibuatkan itu, dibuatkan kalkulatornya. Nah, ketika buat kalkulatornya stres juga nih, ngeri-ngeri sedep juga gitu ya biasanya. Ya, karena angkanya kadang-kadang fantastis gitu. Itu baru satu prioritas tadi, baru satu tujuan keuangan. Belum nanti keluar tujuan-tujuan keuangan yang lain. Nah, ini yang biasanya kadang-kadang orang tuh takut untuk melakukan hal tersebut karena sudah ada di pikirannya sudah akan menjadi besar gitu. Tapi memang paling tidak harus disiapkan dari sekarang. Sebenarnya dana itu tidak harus misalkan setiap bulan harus 1 juta, nggak ada budgetnya nih. Mulai dulu aja dengan budget yang tadi. Jadi ada dua sisi nih. Ini tujuan keuangannya untuk berapanya, dan di sini budgetnya masuk apa enggak, match apa enggak. Kalau tidak match pun paling tidak ya udah kejar dulu gitu. Kejar dengan budget yang ada dulu. Ya, tapi ya itu tadi balik lagi 10% tadi itu harus kita bagi juga. Enggak cuma untuk biaya pendidikan aja. Nah, ketika dia dihitung ternyata 10% ini budget saya ini semuanya untuk dana pendidikan nih. Ya, gimana nih supaya saya untuk mempersiapkan budget-budget yang lain, tingkatkan penghasilannya supaya 10%-nya juga bisa naik. Angkanya bisa naik. Nah, seperti itu. Jadi memang harus dua sisi. Tujuannya berapa dan yang harus disiapkan, budgetnya berapa. Jadi jangan terlalu terpaku dengan tujuan perencanaan keuangannya tadi, karena kita harus sesuai match apa enggak nih. Kalau belum match berarti sisi budgetingnya harus dinaikin dengan penghasilan yang lebih tinggi atau gaya hidupnya yang diturunkan. Ya, jadi budget biaya hidupnya bisa masukkan ke pos untuk dana pendidikan tadi atau dana investasi tadi. Nah, ini yang kita manage sebenarnya, bisa kita manage. Oke. Mas, kan tadi kita ada fokusnya kan orang udah sadar gitu ya, tapi gimana caranya gitu. Nah, pertanyaannya kemudian ketika kita sudah mulai punya dananya, sudah mulai dialokasikan seperti itu ya, cara yang terbaik untuk kemudian mempersiapkan dana pendidikan anak ini sendiri, apakah ditabung di satu saving account gitu khusus, atau ada yang berpikir lewat asuransi aja nih, kita ambil preminya, di mana di dalamnya kan kalau asuransi kan ada preminya ya, untuk proteksi ada, investasi ada gitu. Nah, sebenarnya lebih baik ditabung sendiri atau lewat asuransi, di mana mereka dapat 2, proteksi sama investasi. Karena kan untuk jangka panjang ya, kalau asuransi diambil cuman 2 tahun 3 tahun kan jadinya rugi gitu. Yang mana yang lebih baik sebenarnya? Ya, kalau kita ngomongin tabungan, memang nggak akan ngejar ya dengan inflasi pendidikan sekarang. Inflasinya kan bisa 10%-an inflasi pendidikan ya, sedangkan tabungan pun nggak sampai segitu, jauh di bawah itu. Ya, tapi kalau sudah punya pun ya udah diteruskan saja atau dicari alternatif. Sebaiknya sih dicari alternatif yang bisa mengejar biaya pendidikannya nanti gitu, inflasinya tadi ya. Nah, pilihannya kalau misalkan dengan asuransi, bagaimana? Kan banyak ya asuransi pendidikan. Harus dipelajari juga nih asuransi pendidikannya caranya seperti apa. Apakah ini dimasukkan ke dalam investasi? Ya, kalau dimasukkan secara ke dalam investasi pasti akan ada risikonya juga. Nah, apakah kita concern dengan kenaikan harganya tersebut, ya kan? Karena di sini yang banyak yang tidak mengerti atau terpaku dengan rencana simulasinya. Ya, simulasi di tahun ke-5 ketika masuk SD akan ada uang masuk segini gitu kan, sejumlah tertentu gitu kan yang sudah disimulasikan. Apakah itu sudah tercapai? Jadi sebenarnya harus selain instrumen yang dipilih, harus ada controlling. Controlling itu adalah review setiap 6 bulan, setiap tahun, atau misalkan mau lebih cepat lagi setiap 3 bulan. Supaya untuk kita lihat ini pagernya ya, atau jalurnya sudah sesuai tracknya atau belum gitu kan, atau masih jauh. Kalau misalkan masih jauh kan berarti harus asuransi pendidikan yang masih kurang nih, harus punya alternatif lain nih, atau tabungannya masih kurang nih. Jadi mana yang lebih baik sebenarnya? Kalau menurut saya harus punya beberapa instrumen. Kalau zaman sekarang ya, saya kasih contoh, misalkan 5 tahun terakhir. Ya, 5 tahun terakhir ini kan IHSG seperti naik turun, tapi di situ aja gitu. Misalkan dia masuknya ke asuransi pendidikan yang dimasukkan ke dalam
instrumen saham, artinya biaya-biaya atau dana yang dikumpulkan itu bisa jadi tidak sesuai dengan simulasinya tadi gitu kan. Jadi memang harus ada beberapa instrumen yang resikonya harus berbeda-beda, ya, dan harus disesuaikan apakah ini untuk jangka berapa lama. Nah itu yang kadang-kadang orang hanya terpaku apakah tabungan atau di asuransi pendidikan saja, karena kan gampang nih asuransi pendidikan ya, sepertinya sudah ada jadwal-jadwalnya. Nah, harus diperjelas juga di dalamnya instrumennya apa, atau harus ditambah. Sebenarnya banyak alternatif ya, banyak alternatif seperti misalkan di reksadana atau di saham pun bisa gitu, di saham pun bisa atau di obligasi pun bisa gitu. Tergantung balik lagi untuk berapa lama. Untuk berapa lama nih siapinnya? Untuk misalkan dia kuliah sekarang, anaknya baru direncanakan gitu kan, baru direncanakan, tapi kita udah mikirnya kuliah, berarti kan berapa tahun lagi? Ya udah, berarti masuknya instrumen yang bisa jangka panjang. Ya, tapi tetap setiap tahun tetap harus dilihat ya, seberapa cepat. Ya, itu harus dibagi-bagi lagi juga. Jadi memang aset alokasi dan diversifikasi produk juga perlu. Selain hanya pilihannya apakah ini ditabung atau dimasukkan asuransi. Dan asuransi juga harus perhatikan biayanya. Oke, baik. Berarti kita harus lihat instrumennya ya, tidak hanya tabungan investasi, asuransi, tapi juga reksadana, saham ataupun obligasi. Oke Mas, nanti di segmen terakhir kita akan membahas nih bagaimana tips menabung yang baik gitu ya, supaya salah satunya dana pendidikan anak ini bisa terjamin. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sakti dan kita masih tersambung dengan Mas Mariadi Santana, CFP, perencana keuangan dari Wealth3 ID. Mas Mariadi, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menabung dengan baik gitu ya Mas ya. Kita lihat yang pertama Mas, mencatat semua pengeluaran. Tadi kayaknya kalau di awal aku flashback, mencatat pengeluaran dan budgeting, itu penting gitu ya? Penting banget, ini yang paling suka dilupakan ya, mencatat itu. Mencatat itu yang paling penting sih sebenarnya. Kenapa akhirnya penting? Mungkin karena kita bisa tahu cash in cash out-nya atau seperti apa? Iya, karena kita bisa mengkontrol semua itu dari catatan. Jadi kayak misalkan kita mau review gitu ya, mau review sebenarnya uang kita habisnya kemana. Atau kita bisa mengontrol pengeluaran kita, ini kan udah, ini kan nggak perlu. Ini kan sebenarnya nggak ada di budget, ngapain saya keluarin gitu. Jadi benar-benar jadi akuntan ya. Harus bisa jadi akuntan pribadi gitu, entah pasangan atau kita sendiri itu harus bisa jadi akuntan, karena itu controllingnya ada di situ. Untuk review pun ada di situ gitu. Jadi untuk kedepannya kita bisa flashback apakah keuangan kita, pengeluaran kita sudah baik atau tidak ya dari catatan-catatan itu gitu. Oke, kita menjadi akuntan independen gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua Mas, jumlah yang disimpan ini juga harus penting ya. Iya, pastinya. Karena jumlah itu terkait dengan budget tadi dan tujuan tadi. Ya, budgetnya berapa sih gitu kan. Terus tujuannya tadi harusnya berapa yang kita simpan gitu, yang kita tabung itu atau kita investasikan itu berapa. Nah, itu kan harus ada match ya. Budget sama yang harus idealnya itu berapa. Jadi paling tidak kalau budgetnya harusnya 1 juta tadi kan saya bilang. Yang contoh tadi 1 juta. Budgetnya baru ada 500.000, jadi ada motivasi untuk berarti saya kurang 500.000 lagi, gimana nih? Apakah gaya hidupnya disesuaikan atau penghasilan yang ditambah? Pasti pengennya penghasilan ditambah ya, jangan gaya hidupnya diturun, karena gaya hidup diturunkan itu lebih susah gitu. Betul. Gaya hidup itu nggak akan pernah berakhir gitu, pasti akan meningkat ya. Oke, next Mas, menabung sebagai kebiasaan. Nah ini agak berat nih sebagai habit. Ya, habit seperti Miss Lina tadi bilang ya, habit kebiasaan itu kan harus dibentuk gitu. Harus ada contoh, harus benar-benar dari kecil. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Memang akan sulit, misalkan kita tidak biasa untuk menyisihkan uang, lalu tiba-tiba harus menyisihkan. Nah, disinilah pentingnya motivasi dari tujuan. Nah,
seberapa kita termotivasi terhadap tujuan itu akan merubah habit kita juga gitu kan. Tapi memang harus dijadikan habit sebenarnya menabung. Oke, yang selanjutnya adalah pasang prioritas gitu ya, atau tentukan prioritas. Ini menjadi penting juga ya gitu ya. Iya, sebenarnya prioritas ini yang di awal ya, proses yang awal gitu. Karena kan tanpa itu kita tidak tahu, kita bisa ketika kita sudah tahu prioritasnya apa, kita bisa menentukan instrumen yang dipilih apa, caranya seperti apa, bikin budgetingnya seperti apa. Nah, di situ prioritas ini salah satu yang paling penting juga. Paling penting di awal-awal gitu ya. Yang terakhir Mas, pasang target, set the goals. Ini juga penting juga ya, sama kayak menentukan prioritas juga mungkin ya? Iya, ini menentukan tujuan atau goals ini satu kesatuan dengan prioritas. Karena dengan saya bilang di awal tadi, kalau sudah menentukan goals-nya, tentu ini akan jadi prioritas atau tidak gitu kan. Prioritasnya nomor berapa? Nah, kan udah tahu nih di awal. Jadi memang prosesnya harus di awal memang tujuan dulu, lalu menentukan prioritasnya yang mana, lalu mencari instrumennya dan mencatat gitu. Nah kalau biaya pendidikan ini biasanya masuk top 3 ya Mas ya, atau gimana nih? Iya pasti ya, karena kita lihat dari segi urgensinya dan besarannya ini yang sangat-sangat kadang-kadang dahsyat ya. Jadi kalau tidak dimulai dari sekarang atau malah ditunggu-tunggu, malah nanti lah istilahnya kita siapkan ya biaya yang kita siapkan per bulannya atau per tahunnya akan lebih besar gitu. Jadi memang salah satu yang paling utama ya biaya pendidikan anak. Biaya pendidikan anak. Baik, terima kasih Mas Mariadi. Pagi hari ini sudah berbagi bersama kita di Bincang Sehati. Kita doakan semua orang tua ini bisa mempersiapkan dana pendidikan anaknya dengan baik sehingga bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik juga ya. Terima kasih Mas Mariadi. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.